Perkenalkan, saya Talia Dwi Aisyah Putri, NIM 033 dari kelas 2019B. Saya Elia Mamada, NIM 093 dari kelas 2019B. Saya Ismi Latifah Syafatin Salampesi, NIM 190407040099. Ilmu pengetahuan dan level melalui GP Snow dalam bukunya yang berjudul The Two Cultures, terdapat perbedaan yang cukup tegas antara ilmu pengetahuan dan level. Dunia ilmu pengetahuan adalah dunia fakta, objektif, universal, dan rasional. Sedangkan level adalah dunia sehari-hari yang mencakup pengalaman subjektif, praktis, dan situasional manusia. Ketika ia lahir, hidup dan mati, pengalaman cinta dan kebencian, harapan dan putus asa, penderitaan dan kegembiraan, serta kebodohan dan kebijaksanaan. Kita memang hidup dalam dunia ilmu pengetahuan dan dunia praktis ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat melepaskan diri dari segala macam tradisi, bentuk kepercayaan, dan praktiknya. Kemudian, persoalan yang muncul ialah dengan munculnya ilmu pengetahuan, lantas apa dampaknya terhadap level atau tradisi pemikiran dan tindakan kita? Untuk itu, dampak ilmu pengetahuan terhadap level masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah dampak intelektual, kedua dampak sosial praktis. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Dampak intelektual. Pada dampak intelektual dari ilmu pengetahuan adalah dengan menghilangnya kepercayaan-kepercayaan tradisional. Sistem berpikir rasional menjadikan penyebab utama lenyapnya kepercayaan tersebut. Kepercayaan tradisional yang dimaksud di sini umumnya adalah kepercayaan tradisional yang bersifat tahayul dan didukung kuat oleh moralitas pemikiran yang sempit. Contohnya, penyakit yang dianggap berkaitan dengan sihir. Dengan adanya pemikiran yang rasional, penyakit itu dapat dibuktikan oleh tenaga medis dan tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang bersifat tahayul dan berbau sihir. Dampak intelektual sendiri ditandai dengan adanya 4 hal baru. Yang pertama yakni pengamatan lawan otoritas, kedua otonomi dunia fisik, ketiga disingkirkannya konsep tujuan, keempat tempat manusia dalam alam. Dampak sosial praktis. Dalam melakukan suatu hal pasti ada sebab dan akibatnya. Maka dari itu, kedua teori ini dapat digabungkan menjadi satu. Pertama sekali harus dikatakan bahwa teori ilmiah tidak dapat menjadi teori tindakan selain melalui teknik-teknik ilmiah yang digunakan dalam konteks interaksi komunitas manusia. Dalam konteks inilah kita dapat berbicara tentang manfaat ilmu pengetahuan bagi kemajuan umat manusia seperti mengurangi hal-hal buruk seperti penghapusan kemiskinan dan jam kerja yang berlebihan. Dalam konteks yang sama, kita juga dapat berbicara mengenai manfaat ilmu pengetahuan dalam memperbesar kekuasaan manusia. Tak perlu heran, penemuan mesin terutama paling bermanfaat bagi pemerintah pusat. Seperti penemuan tenaga uap dan revolusi industri yang telah mengakibatkan penderitaan begitu banyak orang yang harus menjadi pekerja pabrik. Penemuan di bidang listrik, minyak bumi, dan telegraf yang justru dipakai untuk memperkuat kontrol dari pusat sekaligus melenyapkan inisiatif dari bawah, dan psikolog masa dewasa ini dapat juga dipakai untuk seni persuasi yang dipakai dunia periklanan dan politik kekuasaan. Selanjutnya, mengenai teori Marx dan teori Hans Freyer dan Helmut Schelsky. Pertama, Marx melihat bahwa dalam kapitalisme terjadi pertentangan kepentingan antara kapitalis pemilik modal dengan pekerja yang memiliki kebebasan dan kreativitas. Pertentangan itu terjadi karena kapitalis pemilik modal melalui teknik produksi menjadikan pekerja teralienasi terhadap pekerjanya sendiri, terhadap produk, dan terhadap masyarakatnya sendiri. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa Marx menyamakan begitu saja antara kehidupan praktis dari suatu masyarakat dengan keberhasilan kontrol teknik ilmiah. Lain dari Marx, Hans Freyer dan Helmut Schelsky justru melihat teknologi sebagai suatu kekuatan independen yang memiliki metode dan tujuan yang universal.
Sebagai metode, teknologi pada dasarnya selalu membaharui dirinya sehingga mampu menjawab aspirasi-aspirasi manusia yang sangat mendalam sekalipun. Juga penerapan teknologi dalam masyarakat dapat dengan sendirinya membangun suatu masyarakat menjadi maju dan bebas tanpa pertimbangan-pertimbangan demokratis. Pertimbangan-pertimbangan demokratis tidak relevan untuk membangun suatu masyarakat yang maju dan bebas. Teknologilah yang memberikan janji ke arah itu dan kita cukup mengharapkan agar melalui teknologi tujuan-tujuan pada akhirnya dapat dicapai. Selanjutnya akan dibahas mengenai watak intelektual. Ciri-ciri watak intelektual yang pertama, adanya keinginan untuk mengetahui fakta-fakta penting dan keengganan untuk menyetujui ilusi-ilusi yang menyenangkan seperti yang disajikan oleh ajaran-ajaran fanatik dan perdukunan. Hal ini berarti bahwa setiap orang harus memiliki keingintahuan untuk memahami fakta-fakta penting bagi kehidupan manusia dan siap membuka diri bagi kebenaran-kebenaran penting lainnya. Ciri kedua, menjunjung tinggi keterbukaan. Ilmu pengetahuan selalu didasarkan pada pengamatan. Di dalamnya tidak pernah pasti benar, melainkan hanya mengklaim probabilitas berdasarkan bukti yang ada sampai sekarang. Oleh karena itu, seorang ilmuwan harus membuka diri pada fakta-fakta baru dan mencoba berusaha memahaminya demi kebahagiaan umat manusia. Sehubungan dengan kebahagiaan umat manusia, ciri ketiga adalah ada hubungan yang sangat erat antara cinta dan kejujuran ilmiah. Ilmuwan tahu bahwa ia tidak dapat mengumbar perasaan tanpa mencari jalan untuk memecahkan masalah penderitaan. Cinta bagi seorang ilmuwan berarti merasa iba, berusaha untuk benar-benar memahami penderitaan agar mampu menyembuhkannya. Ilmu pengetahuan dapat menawarkan kemungkinan-kemungkinan kesejahteraan hidup yang jauh lebih besar bagi umat manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dapat menciptakan suatu masyarakat yang tercerahkan hanya bila masyarakat itu mengikuti rasionalitas ilmu pengetahuan yang taat pada rasio.